Terima kasih telah datang kembali ke channel Info Pendidikan. Nah, pada kali ini saya akan memberikan informasi mengenai info pendidikan terbaru. Selamat tinggal kurikulum merdeka. Mengapa Mendikbudasmen stop Kumer? Simak ulasannya. Mengutip dari melintas.id, dunia pendidikan Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar pemberhentian kurikulum merdeka atau Kumer. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudasmen atau Bapak Abdul Mukti dikabarkan telah mempertimbangkan serius untuk menghentikan peranan kurikulum merdeka di seluruh jenjang pendidikan. Keputusan ini diambil setelah Mendikbudasmen melakukan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka. Mendikbudasmen, Bapak Abdul Mukti telah menyimak banyak masukan dari berbagai pihak, terutama para guru dan praktisi pendidikan. Selain itu, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya penurunan kualitas pembelajaran dan output pendidikan secara umum. Beberapa indikator seperti nilai rata-rata siswa, minat belajar, dan kemampuan berpikir kritis mengalami penurunan setelah penerapan kurikulum merdeka. Apakah deep learning menjadi alternatif? Beredar kabar bahwa Kementerian Pendidikan tengah mempertimbangkan mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih mendalam atau deep learning sebagai pengganti kurikulum merdeka. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dengan perkembangan zaman dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Deep learning menekankan pada pemahaman konsep yang mendalam, bukan hanya menghafal. Hal ini sejalan dengan tuntutan abad ke-21. Namun, tidak sedikit pula yang merasa kecewa dengan rencana penghentian kurikulum merdeka. Mereka menilai bahwa kurikulum ini memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kurikulum merdeka sebenarnya memiliki konsep yang bagus, hanya saja perlu ada perbaikan dan dukungan yang lebih baik, ungkap seorang pemerhati pendidikan. Apa selanjutnya? Nasib kurikulum merdeka masih menjadi tanda tanya. Publik menantikan keputusan final dari Kementerian Pendidikan. Perubahan kurikulum tentu berdampak besar pada dunia pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat mengambil keputusan yang bijak dalam mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Banyak yang bertanya tentang apakah 2025 masih kurikulum merdeka pada awal tahun ini dan bagaimana. Simak sampai tuntas. Kurikulum ini merupakan perubahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia karena fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Tentu, dengan 3 alasan mengapa kurikulum merdeka. Pada tahun 2025 dipertahankannya untuk menunggu perkembangan berikutnya adalah: yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan bagi guru untuk mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Pengembangan kompetensi adalah kurikulum ini berfokus dalam kompetensi dan karakter siswa akan siap menghadapi tantangan dunia masa depan. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan adalah program kurikulum merdeka bertujuan tentunya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan. Jadi, kurikulum merdeka ini memiliki keunggulan. Yang pertama itu fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, pilihan pembelajaran yang luas adalah di mana siswa-siswi dapat memilih mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang kedua, pengintegrasian teknologi adalah pada kurikulum merdeka mendorong penggunaan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran dan mengajar. Keunggulan yang kedua, pengembangan kompetensi. 1. Fokus pada kompetensi. Kurikulum merdeka fokus pada pengembangan kompetensi dan karakter siswa-siswi seperti berpikir kritis, komunikasi efektif, dan kerja sama tim. Yang kedua, pengembangan kemampuan abad ke-21.
Pada kurikulum ini menekankan pengembangan kemampuan yang dibutuhkan untuk sukses di abad 21, seperti kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi yang sedang berkembang. Yang ketiga, pengembangan karakter. Pada kurikulum Merdeka juga menekankan pengembangan karakter siswa-siswi seperti integritas, empati, dan tanggung jawab yang diembannya. Keunggulan yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Dalam peningkatan kualitas pendidikan terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama, pengembangan guru. Maka kurikulum Merdeka mendorong pengembangan profesionalisme guru menjadi pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Pada kurikulum ini juga mendorong peningkatan infrastruktur sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya yang menunjang. Yang ketiga, pengukuran kualitas. Pada kurikulum Merdeka menggunakan sistem pengukuran kualitas yang kompetensi untuk membantu kemajuan siswa-siswi dan sekolah. Nah, jadi inilah penjelasan terkait dengan kurikulum Merdeka. Nah, jadi bagaimana pendapat Anda mengenai kurikulum Merdeka ini? Apakah kurikulum Merdeka ini lebih menguntungkan atau tidak jika kurikulum Merdeka ini diterapkan? Nah, apakah kurikulum Merdeka ini harus dilanjutkan atau diberhentikan? Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru melalui channel Info Pendidikan.